akan mengupas ringkas birokrasi pemerintahan Indonesia. Sebelum bahas lebih lanjut, kita bahas terlebih dahulu. Apa itu birokrasi? Birokrasi berasal dari dua kata, yaitu biro dan kresi. Biro yang berarti kain kasar penutup meja atau kantor, dan kata kresi yaitu pemerintah. Arti kantor dari kata biro bukan menunjukkan suatu tempat, melainkan suatu sistem kerja. Yang berada di organisasi kedua kata birokrasi membentuk kata birokrasi. Birokrasi merupakan organisasi yang berada di sistem pemerintahan. Di dalam organisasi pemerintahan tersebut terdapat seperangkat aturan, bagaimana cara mengatur dan menjalankan pemerintah. Dan di dalam birokrasi terdapat spesialisasi, regulasi, dan hierarki. Ketiga hal tersebut bertujuan agar tercapainya tujuan pemerintah atau negara. Selanjutnya, kami akan membahas tujuan birokrasi. Yang pertama, menjalankan program sesuai visi dan misi pemerintah. Yang kedua, memberikan pelayanan masyarakat secara netral dan profesional. Yang ketiga, mengaplikasikan aspek manajemen pemerintah. Dan fungsi birokrasi yaitu yang pertama, administrasi. Yang kedua, pelayanan. Yang ketiga, regulasi. Yang keempat, pengumpulan informasi. Nah, gimana nih birokrasi Indonesia sekarang ini? Apakah sudah dikatakan baik atau tidak? Menurut kami, masih belum dikatakan baik, karena tujuan-tujuan birokrasi belum berjalan dengan sempurna. Masih banyak masyarakat yang kurang merasakan adanya birokrasi. Gambaran birokrasi yang masih belum sempurna, yang pertama, dalam pelayanan atau administrasi, masih mengedepankan di mana jabatan dan perilaku di dalam hierarki lebih didasarkan pada hubungan pribadi atau informal. Dibuktikan bahwa adanya keterkaitan secara emosional dalam dunia birokrasi, di mana suatu akan lebih mudah jika kedekatan pribadi antar personal. Dalam sebuah birokrasi itu lebih dekat dengan para birokrat atau pemegang birokrasi. Para birokrat lebih mementingkan kepentingan ekonomi dan kepentingan pribadi. Contohnya, dalam pembuatan KTP dan SIM, masih dikarenakan kurang baik karena apabila hubungan personal lebih dekat dengan para birokrat dan yang punya kekayaan dalam pelayanannya akan dipermudah dan sebaliknya akan dipersulit. Yang kedua, masalah lain pada birokrasi di Indonesia yaitu banyaknya birokrat yang melakukan tindak pidana KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
ketiga, kurangnya kesadaran tanggung jawab pada birokrasi untuk melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Max Weber, masalah-masalah birokrasi di Indonesia seperti bentuk pemerintahan yang patrimonial. Ciri-ciri birokrasi patrimonial menurut Max Weber antara lain: yang pertama, pejabat-pejabat disaring atas kinerja pribadi. Yang kedua, jabatan dipandang sebagai sumber kekuasaan dan kekayaan. Yang ketiga, pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun administrasi. Yang keempat, setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Sekarang, apa yang terlintas pada pikiran teman-teman tentang birokrasi saat ini? Pasti pada umumnya yang terlintas di pikiran teman-teman yaitu sebuah aturan dan prosedur yang rumit. Mulai dari permasalahan kepengurusan, administrasi, perizinan, dan lain-lain. Dan itu semua harus melalui tahapan yang panjang. Seharusnya, para birokrat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Jadi, itulah penjelasan singkat birokrasi dari kita. Dan terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman.